Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Selamat Pertama-tama, siang. marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini via Zoom. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisudiana Rahelia, calon guru penggerak angkatan 10. Mari kita buka presentasi ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang Ibu-Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tetap semangat Sehat ya Bu, Bu. alhamdulillah. Siang Bu. Meskipun dengan rutinitas kita pulang mengajar tetap semangat. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bu ya, biar semangat. Ayo yang ngantuk. Biar kitanya mulai. Ya Bu. Ice breaking kita nanti kalau saya bilang mana suaramu, Bapak Ibu silakan jawab ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Dengan semangat ya Bapak Ibu. Siap Bu. Yuk kita mulai. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kok masih nyata ya Bu ya kayaknya ya. Sekali lagi ya. Ya Bu. Ya Bu. 1, 2, 3. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ngantuk? Sudah tidak Bu? Baiklah, kita lanjutkan. Saya akan setting. Sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya sudah Bu. Baiklah, kita mulai saja. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang penindasan modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat yang saya susun sendiri untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada aksi nanti. Sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, kesepakatan kita hadir tepat waktu. Kita mulai tepat waktu tadi jam 2:15. Yang kedua, raise hand jika ingin berbicara. Yang ketiga, jika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan. Setuju Bapak Ibu? Ya setuju Bu. Yang keempat, aktif dalam diskusi. Yang kelima, berbahagia. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup Bu. Oke. Nah, pada topik ini pembahasan yang akan saya sampaikan ada 6 topik. Yang pertama, budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, dukungan, dan penghargaan serta restitusi.
yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, yang keempat restitusi segitiga restitusi. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita mulai, kita harus tahu ya Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Ada mungkin yang berpendapat? Silakan Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Silakan. Ada? Monggo Bapak Ibu. Nilai-nilai yang bersumber pada nilai positif, Bu. Ya, ada lagi. Budaya positif. Kebiasaan baik, Bu. Ya, bisa. Masih ada yang lain? Ya, terima kasih masukannya Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kita bersama Bu sebagai pendidik, tempat kita mengarahkan anak-anak. Selanjutnya, kegiatan pemantik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B mencoba membujuk, menghabis, mengintimidasi, memarahi, mencoba menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Yang pertama, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepalan tangannya. Pertanyaan ya. Oke, silakan. Saya lanjutkan yang masuk. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita.
Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan? Itu tergantung diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan Glasser teori meluruskan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau didikan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pemikiran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa kita akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang diri. Terdapat perbedaan stimulus, respon, dan kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, seperti contoh, kebutuhan akan makanan seimbang. Kenapa makanan seimbang? Itu adalah dapat memenuhi kebutuhan tubuh seperti energi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Sedangkan pada teori kontrol, ini realitas kebutuhan kita berbeda.
Jadi kalau stimulus respon ini kebutuhan kita sama ya Bu. Tapi kalau teori kontrol ini realitas kebutuhannya itu berbeda. Misal, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup itu dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, atau tempat tinggal, seperti seseorang memiliki rumah dan makanan yang cukup. Kemudian pada stimulus respon, semua orang melihat hal sama. Pada stimulus respon ini, seseorang bisa contoh ya Pak, seorang anak melihat seekor anjing berjalan di jalan. Kemudian anak berkata, "Wow, anjing berjalan di jalan," kata si anak. Kata si ibu, "Iya, anjingnya berjalan di jalan. Kita harus hati-hati agar tidak terluka." Dalam contoh di atas, Bapak Ibu, semua orang melihat seekor anjing berjalan di jalan dan memiliki respon yang berbeda. Walaupun sebenarnya sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya semua orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tetapi semua orang itu memiliki tujuan yang berbeda. Selanjutnya, stimulus yang ketiga, kita pandangan sama dengan kita. Seperti kita memberikan pendapat. Secara langsung, namun kita harus memahami pandangan orang dan menghormati perbedaan mereka. Kita bisa memberi pandangan yang sama, tapi mereka punya pandangan yang berbeda tentang mereka sendiri. Selanjutnya, perilaku duduk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini pada stimulus respon. Contoh, seseorang dapat melakukan atau tindakan kekerasan terhadap temannya di sekolah. Misal contoh, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap temanmu, kata guru. Kata orang tua, kamu tidak boleh melakukan kekerasan. Kamu harus berpikir tentang etika. Nah, guru dan orang tua sekolah semua memberikan respon yang menekankan bahwa perilaku kekerasan adalah salah dan tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena mereka mencoba untuk mengajarkan anak-anak bahwa perilaku tersebut tidak benar dan berakibat buruk. Tetapi berbeda pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misal, perilaku berlebihan dilakukan untuk memperoleh kepuasan segera. Tetapi kontrol diri dilakukan untuk mengurangi perilaku yang berlebihan dan mencapai kepentingan yang lebih besar. Selanjutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Contoh, seorang atasan memberikan perintah
yang harus dituruti. Responnya apa? Atasan memberikan perintah yang harus ditaati dan kita harus mengikuti perintah tersebut. Karena atasan memiliki kontrol atas kita tidak memiliki pilihan lain, harus mengikuti perintah tersebut untuk menghindari konsekuensi yang buruk. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, seperti mengambil keputusan, kontrol sosial, dapat mempengaruhi perilaku dengan cara memberikan hukuman atau hadiah, tetapi akhirnya hukuman atau hadiah kontrol atas perilaku tersebut tetap pada diri kita sendiri. Selanjutnya pada stimulus kontrol, saya bisa mengontrol orang lain. Contoh, seorang teman tidak menyetujui rencana kita yang telah disepakati. Kita memberikan perintah dan memberikan pilihan yang terbatas. Kita berusaha mempengaruhi keputusan tersebut agar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, pada stimulus kontrol, pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Nah, contoh misalnya, seorang anak tidak dapat mengikuti rencana yang telah disepakati. Contoh, orang tua, kamu harus mengikuti rencana ini. Kamu tidak memiliki pilihan lain. Sang anak berkata, tapi Pak, saya tidak setuju. Saya memiliki alasan yang lain. Orang tua berkata, baik, saya akan memberikan pilihan setuju dengan rencana ini atau tidak. Orang tua berusaha menggunakan pikiran untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Dengan kata lain, orang tua menggunakan pemaksaan untuk mempengaruhi keputusan anak. Ada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal, kolaborasi, anak-anak dapat belajar menunda kepuasan segera untuk mencapai kepentingan yang lebih besar seperti ganjaran jangka panjang melalui proses internalisasi dan kontrol diri. Selanjutnya, pada stimulus respon, model berpikir menang saya. Contoh, siswa tidak dapat menyelesaikan soal matematika yang sulit. Kemudian siswa berkata, saya tidak dapat menyelesaikan soal ini, saya tidak pintar. Tapi guru berkata, tidak, Anda anak pintar, Anda hanya tidak berusaha keras. Tetapi saya sudah berusaha, Kak. Saya tidak dapat menyelesaikan soal ini. Dalam berpikir menang kalah ini, siswa dan guru berpikir bahwa hanya dua pilihan, menang atau kalah. Mereka tidak berpikir bahwa dapat belajar dan meningkatkan kemampuan merupakan melalui proses belajar yang terstruktur dan didukung. Nah, pada teori kontrol ini berpikir menang-menang. Jadi kita sama-sama, tidak ada yang menangkan. Selanjutnya, apa yang dimaksud disiplin?
Apa ya disiplin itu Bapak Ibu? Silakan ada yang memberikan masukan. Monggo Bapak Ibu. Taat aturan. Ya, aturan. Ada lagi? Ya, disiplin adalah ketaatan pada aturan yang berarti pelatihan untuk mengendalikan diri sendiri atau orang lain dalam situasi yang sulit. Mengapa disiplin penting? Kenapa ya disiplin itu penting Bapak Ibu? Ada? Silakan yang memberikan masukan. Silakan. Disiplin penting karena membantu kita dalam mengatur waktu dan mengendalikan diri sendiri. Disiplin penting karena membantu meningkatkan keterampilan diri Untuk menjadikan keteraturan, Bu. ya. Ada lagi? Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya. Mengurangi stres ya Bapak Ibu. Meningkatkan kualitas hidup. Menjadikan diri kita Iya, betul sekali. Jadi disiplin itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena ya Bapak, Ibu, silakan. Ya, disiplin itu penting untuk meningkatkan keterampilan diri, mengurangi stres, meningkatkan kualitas diri, kualitas hidup, untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Maka ini sangat penting kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang meliputi motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika itu jawanya nora mung wekating kanggre ning uga kuat kuasa aman diri riyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan sendiri. Maka dari itu sebagai seorang pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Ki Hajar Dewantara juga maupun Diana Posen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu
belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu terdapat 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar tinggi. Nah, yang pasti sudah Bapak Ibu serahkan di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Kita nyanyi dulu bagaimana? Kita nyanyi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, kreatif, dan bernalar tinggi. Ulangi dong Bapak Ibu, ayo dong semangat. Ulangi sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, pada profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 elemen ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada elemen yang pertama ini terdapat beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama, akhlak beragama. Di antaranya penghayatan atas sifat-sifat Tuhan dalam melaksanakan ibadah sepanjang hidup. Poin yang kedua, akhlak pribadi, misal dengan menunjukkan rasa sayang, peduli, hormat, dan menghargai pelajar lain serta diri sendiri. Poin yang selanjutnya, akhlak pada manusia, terdapat pada bertoleransi dengan penganut agama lain dan menjaga kerukunan hidup. Poin yang keempat, akhlak pada alam, peserta didik berakhlak mulia, bertanggung jawab, berdiri pada lingkungan alam sekitar. Dan yang terakhir, akhlak beragama, akhlak bernegara. Profil pelajar Pancasila paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menjaga persatuan, kepentingan, dan keselamatan negara. Pada elemen yang kedua, berkebinekaan global, terdapat beberapa poin. Di antaranya yang pertama,
mengenal dan menghargai budaya, kemudian kemampuan berkomunikasi interkultural, selanjutnya kemampuan berpikir kritis dan analisis, selanjutnya kemampuan beradaptasi dengan perbedaan budaya, dan yang terakhir kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan internasional. Elemen yang ketiga profil Pancasila yaitu gotong royong. Terdapat beberapa poin, diantaranya kemampuan kerjasama dengan orang lain, kemampuan bekerja sama dan berbagi tugas dan tanggung jawab, kemudian kemampuan berkomunikasi efektif. Nah, yang keempat, elemen mandiri, terdiri dari kemampuan mengatur diri sendiri, kemampuan mengembangkan diri, kemampuan kebiasaan baik, kemampuan disiplin, dan kemampuan berani. Pada elemen yang kelima yaitu kreatif, terdiri dari perhatian juga seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan mengembangkan ide, kemampuan mengembangkan solusi, dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kreatif. Elemen yang keenam yaitu bernalar kritis, terdiri dari kemampuan bernalar kritis dan analisis, dan kemampuan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya teori motivasi, hubungan, dan penghargaan restitusi. Motivasi. Apa sih Bapak Ibu motivasi itu? Silakan, ada yang bisa memberikan masukan? Apa itu motivasi? Dorong untuk berbuat baik, Bu. Ya. Ada lagi? Suatu dorongan untuk melakukan suatu kegiatan atau mencapai tujuan. Ya, oke. Ada lagi? Baik, terima kasih. Motivasi adalah suatu dorongan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan efektif. Motivasi ini dapat membantu seseorang untuk tetap konsisten dan teratur dalam menghadapi hidup, serta meningkatkan kemampuan untuk mengatasi rintangan dan menghadapi tantangan. Nah, teori motivasi. Motivasi perilaku manusia diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan mereka. Mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka
Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman. Hukuman itu apa ya Bapak Ibu? Ada yang memberikan masukan? Hukuman. Silakan. Hukuman itu sesuatu yang didapatkan yang sifatnya negatif karena kita melakukan kesalahan sepertinya, Bu. Ya. Ada yang lain? Imbalan yang harus kita terima karena melakukan kesalahan. Oke. Ya, hukuman adalah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan yang berlaku secara umum. Hukuman. Sedangkan penghargaan. Penghargaan itu apa sih ya Bapak Ibu? Penghargaan. Monggo, silakan. Penghargaan itu sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kebaikan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Penghargaan. Ya, penghargaan adalah sesuatu yang diberikan seseorang atau kelompok ketika kita melakukan sesuatu keunggulan atau keahlian di bidang tertentu. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Lesson 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lesson dosen 1909. Nah, motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ini terdapat dua motivasi ya Bapak Ibu, motivasi ekstern dan motivasi intern. Pada motivasi ekstern, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari hukuman atau pengharapan akan sebuah penghargaan. Jadi murid ini tidak melakukan itu karena berharap sesuatu penghargaan, imbalan. Sedangkan pada motivasi intern, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi motivasi anak ini timbul karena dari dirinya sendiri.
Selanjutnya, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bukan dari dalam diri anak sendiri. Karena faktor takut hukuman atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi murid ini berharap kalau saya melakukan sesuatu, maka apa yang saya dapat? Harapannya seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka akan bertanya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi internal. Jadi anak-anak melakukannya atas keinginan sendiri, atas diri sendiri dan kepercayaan mereka sendiri. Nah, selanjutnya di bawah ini suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Ini terdapat dua kolom. Kolom yang pertama ini identitas gagal, kolom yang kedua ini identitas sukses. Nah, pada identitas gagal ini terdapat hukuman ini ya Bapak Ibu. Nah, pada kolom identitas sukses ini terdapat dua disiplin. Dalam disiplin ini terdapat konsekuensi dan restitusi. Pada hukuman misalnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan pada konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Pada restitusi, merupakan pilihan. Nah, pada identitas gagal, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa? Anak malu biasanya kalau hukuman ya Bapak Ibu. Anak merasa malu. Sedangkan pada identitas sukses, pada konsekuensi tidak nyaman untuk anak atau murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi ini menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Anak itu merasa percaya diri. Nah, pada identitas gagal hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan pada identitas sukses, pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya pada identitas gagal, pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Pada identitas sukses, konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman, tapi hanya untuk sementara Bapak Ibu. Pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penolakan. Nah, pada kasus perbedaan, kasus contoh murid datang terlambat ke sekolah. Pada hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, jadi marah-marah, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali.
Ini pada hukuman. Sedangkan pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati pendekatan. Nah, pada restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikannya. Jadi pada restitusi ini, guru mengingatkan anak keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kan anak-anak sudah cap tangan, sudah tanda tangan. Lalu mana tangki janjinya? Sudah dilaksanakan belum kesepakatan yang sudah dibuat? Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ini pada restitusi. Selanjutnya, Alfie Pon Punished by Reward 1993, wawancara ASDC Annual Konferensi Nomor 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kecepatan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian, penghargaan mematikan kreativitas anak. Penghargaan juga menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Selanjutnya, restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang B, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. C, mengingatkan murid akan Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. D, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang E, mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita yang melakukan kesalahan? Kita simak artikel sebagai berikut. Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif dalam diri murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik.
disebut dosen 2024. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut dosen 1995. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran perusahaan. Restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri juga adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi adalah mengingatkan. Restitusi juga fokus pada solusi. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali pada kebenaran. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang di dalam atau secara internal. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas, prosedur apa saja ya yang harus dilakukan? Kemarin saya sudah sempat membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan ide apa saja yang akan saya sampaikan. Kemudian membuat daftar. Saya mengumpulkan ide-ide dengan berdiskusi dengan siswa dan membuat daftar-daftar yang berisi hal-hal atau nilai-nilai yang untuk kebersamaan, nilai-nilai untuk kita lakukan bersama. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang berdiskusi, saya itu mengajak siswa atau murid berdiskusi tentang daftar yang dibuat dan mencari kesepakatan yang diterima oleh murid maupun guru. Kemudian selanjutnya saya menyusun kesepakatan yang berisi aturan dan norma yang harus diikuti oleh semua murid. Setelah murid sepakat, kemudian membutuhkan tanda tangan karena saya di Taman Kanak-kanak, Bapak Ibu. Jadi tanda tangan anak itu saya pakai jari, 5 jari di warna, kemudian anak-anak membutuhkan tanda tangannya pada kertas karton, kemudian diberi nama. Ya, anak-anak senang sekali, antusias sekali, Bapak Ibu.
Kemudian setelah pembukaan tanda tangan, kita laksanakan, kita buat kesepakatan terhadap anak-anak. Kapan kita akan melaksanakannya? Oh, ternyata anak-anak antusias. Besok ibu guru kita laksanakan, baiklah. Besok kita laksanakan, ibu guru lihat. Jadi saya sebagai guru tetap memantau dan mengevaluasi, memastikan bahwa kesepakatan yang sudah saya buat, yang sudah kami buat itu bersama-sama itu efektif dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan kesehatan. Nah, pada kebutuhan manusia ini terdapat kebutuhan hidup. Terkadang masyarakat modern itu lupa ya Bapak Ibu, karena apa? Ya, karena masuknya dunia seperti HP, jadi hal-hal yang masih zaman dulu itu udah terabaikan. Kita beralih ke zaman modern dengan alat-alat yang lebih canggih. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dari 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga tetap terhubung dengan lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok dimanapun kita tergabung. Kebutuhan ini juga terkait dengan kebutuhan psikologis seperti kebutuhan untuk hubungan sosial yang sehat dan kebutuhan untuk memiliki rasa identitas yang stabil. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia penguasaan atau kebutuhan atas kepengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, kompeten dan menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-interest dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Nah, pada kebutuhan penguasaan ini bahwa di kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan, meningkatkan prestasi akademis, meningkatkan prestasi dalam olahraga dan sebagainya. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Mereka suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Ini sama kurang lebih dengan
kebebasan ya Bu, kebutuhan cukup penguasaan. Selanjutnya kesenangan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tanpa memikirkan, belajar, memperhitungkan kebutuhan dan kesenangan dengan biasa. Nah, kebutuhan kesenangan bisa apa Bu? Bisa rekreasi dengan keluarga, atau meningkatkan hobinya, atau apa saja ya. Selanjutnya teori 5 teori kontrol. 5 teori kontrol, terdapat 5 teori kontrol. Yang pertama penghukum. Seseorang menghukum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih baik. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau menghakimi. Kontrol yang kelima yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Teori yang kelima yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi yang kelima atau yang terakhir yaitu posisi manajer. Pada posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Nah, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana mereka memperbaiki kesalahan yang terjadi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Sedangkan pada pembuat rasa bersalah,
Berapa kali ibu bilang sama kamu, kecewa sama kamu. Pada posisi teman, kamu yang jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain untuk ajak ibu. Nah, posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nanti saya cek kesalahan apa yang harus dilakukan. Pada posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana caramu memperbaiki kesalahan? Selanjutnya, segitiga restitusi. Diana Clausen dalam bukunya Restitution School Discipline 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk mengingatkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Pada restitusi ini terdapat 3. Yang pertama, menstabilitaskan identitas, kemudian kualifikasi tindakan salah, selanjutnya menggunakan keyakinan salah. Yang pertama, menstabilkan identitas atau dari situ identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi sama. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak apa manusia sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat kamu sendiri? Yang kedua, kualifikasi tindakan yang salah atau setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, seseorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, padahal kamu bisa melakukan menulis diri dari ini ya. Atau yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus meninggalkan sikap yang baik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau self-belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal.
Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi yang 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia kenal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang teks yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Yang terakhir, kesimpulan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, penerapan budaya positif memiliki tujuan dan sejalan dengan pemikiran PHD dan peran guru penggerak, yakni pihak dan murid, di mana lingkungan pembelajaran yang positif, aman, dan menyenangkan akan menjadikan murid nyaman dan senang selama proses pembelajaran. Dengan demikian, hal itu berorientasi dalam upaya mewujudkan visi sekolah. Demikian Ibu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan atau masukan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah. Cukup. Cukup Bapak? Baiklah. Cukup, Bu. Oke, cukup. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mari ucapkan alhamdulillah, mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.